Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan merupakan bulan yang sangat ditunggu kedatangannya oleh kaum muslim, mengingat datangnya bulan Ramadan hanya sekali dalam satu tahun. Banyak hal yang menjadikan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan pengampunan dosa, dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dilipat gandakannya pahala, dan kemuliaan lainnya. Ibadah yang seringkali dilakukan di bulan Ramadan sangat banyak, mulai dari sholat tarawih, tadarus Al-Quran, itikaf, dan lainnya. Salah satu ibadah di bulan Ramadan yang tidak boleh tertinggal adalah membayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu wajib. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita bisa tahu bahwa hukum zakat fitrah itu wajib bagi tiap jiwa yang termasuk poin-poin berikut ini. Yang pertama, mukallaf atau terbebani syariat, yakni muslim, baligh, dan berakal. Yang kedua, mendapati waktu diwajibkannya zakat fitrah, yaitu tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Selanjutnya, yang mudah membayar zakat fitrah, yaitu punya harta berlebih untuk diri dan keluarga pada malam Idul Fitri. Zakat fitrah sendiri ditunaikan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa dan juga sebagai makanan untuk orang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Hikmah persyariatan zakat fitrah ini tercermin dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Seseorang terkena kewajiban zakat fitrah apabila ia bertemu dengan tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat untuk berbuka dari Ramadan atau zakat fitri. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita bisa tahu bahwa seorang muslim yang masih hidup sampai matahari tenggelam pada malam Idul Fitri, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Namun, jika ia meninggal dunia sebelum matahari tenggelam, tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah. Pun siapa saja yang sebelum tenggelamnya matahari dari hari terakhir Ramadan dan ia terus hidup hingga matahari tenggelam, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Akan tetapi, jika lahir setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, tidak ada kewajiban zakat fitrah untuknya. Hal ini juga berlaku untuk orang yang masuk Islam sebelum atau sesudah tenggelamnya matahari. Begitu pula, hal ini berlaku jika ada yang menikah di bulan Ramadan sampai tenggelamnya matahari dari akhir Ramadan ia masih beristri, maka ia menanggung zakat fitrah istrinya. Namun jika menikahnya setelah tenggelam matahari, tidak wajib baginya menanggung zakat fitrah istrinya. Nah, apabila syarat tadi telah terpenuhi, maka wajib bagi seorang mukallaf, yakni muslim, baligh, berakal, untuk menunaikan zakat fitrah bagi dirinya masing-masing. Ia juga wajib menunaikan zakat fitrah untuk orang yang ditanggung nafkahnya karena sebab pernikahan, hubungan kerabat, atau menjadi pembantu atau pelayan di rumah. Kesimpulannya,
Seseorang menanggung zakat fitrah yang pertama untuk istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anak yang wajib ia nafkahi. Meskipun mereka telah dewasa, seperti anak yang terkena penyakit kronis atau gila yang tidak punya kemampuan mencari nafkah. Kemudian pembantunya dan pembantu istrinya jika ia membutuhkan atau melayani kebutuhannya secara umum. Semoga pembahasan mengenai zakat fitrah ini bisa benar-benar dipahami oleh segenap kaum muslimin agar zakat yang ia keluarkan bisa benar-benar memenuhi kewajibannya dan bisa mendatangkan pahala baginya. Amin.